Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Benteng Hati Channel. Kebenaran hari ini, malam yang indah ini, saya datang main ke studio Muala Prince. Nah, Bang Ande, gimana kabar Bang Ande? Baik, alhamdulillah, baik. Ini udah kemarin datang lagi. Jadi kalau bisa tiap hari aja nggak apa-apa. Bila perlu tidur di sini. Ini studio sama-sama. Benar. Gimana? Gini Bang Ande nih, saya ini apa ya? Bingung sama Bang Ande. Oh, bingung kenapa? Bingung. Kenapa sih mau jadi mualaf? Yeah. Kenapa mau jadi mualaf? Iya, kenapa? Sebenarnya gini. Sebenarnya saya nggak milih Islam. Nggak milih Islam. Nah, terus? Yang bilang saya milih Islam itu siapa? Nggak ada nanya juga sih. Iya. Cuman banyak orang nanya, Dre, kenapa sih lu milih Islam? Nggak ada, gue nggak pernah milih Islam. Nggak pernah, tapi Islam yang pilih gue. Oh, gitu ya. Kan begini Bang Ande. Setahu saya nih, agama yang paling enak agama mana sih? Kalau secara duniawi ya, secara duniawi paling enak Kristen. Dan gue di Katolik. Gitu. Karena istilahnya ya, kalau kita percaya Yesus Tuhan, kita akan diselamatkan. Bahkan dosa kita itu, dosa waris kita telah diampuni. Gitu ya. Jadi kita nggak punya. Jadi pada saat saya Katolik, Bang Taufik Islam, Bang Taufik masih banyak dosa. Kalau Katolik, tapi kalau percaya Yesus Tuhan, apa namanya, diselamatkan. Gitu ya. Tapi konsep itu saya rasa kok kalau seandainya begitu saya mau melakukan apa saja bisa dong. Ya, makanya pola pikir saya terbuka. Ya, di mana-mana kalau sesuatu hal yang mudah, ya pasti endingnya nggak enak. Tapi di mana-mana kalau seandainya ada kesulitan dulu, ya pasti semuanya kan Bang Taufik juga ngalamin. Istilahnya bikin usaha misalkan atau bekerja misalkan, pasti semuanya ada tumpang tindihnya, ada permasalahannya dulu, ya kan? Akhirnya endingnya akan sukses. Ya contoh saya nggak tahu bisa punya studio begini segala macam. Maret 2020 saya nggak punya apa-apa, saya diusir, saya nggak punya apa-apa, ya kan? Sepertinya baru kemarin ya? Iya, tahun 2020 itu saya mulung segala macam. Pada saat saya selalu ingat kok, pada saat saya mulung, saya nggak ada kepikiran saya punya studio. Tapi saya pikiran tuh bagaimana saya bisa tinggal, bagaimana saya punya rumah, bagaimana saya punya tempat tinggal, gitu-gitu aja. Bagaimana saya makan. Tahun 2021 nggak tahunya saya bisa usaha kafe. Tahun 2021 pertengahan saya bisa ngurus anak yatim. Sampai saat ini, sampai akhirnya kok gue bisa ya, gue punya studio, kok bisa ya gue ngontrak. Gitu. Tapi memang benar gini Bang. Kalau kita melihat ke bawah ya, tanpa sadar kita berjalan terus tiba-tiba kita nggak sadar loh, kok naik sendiri. Iya. Itulah. Makanya itu mukjizatnya, mukjizatnya. Kalau saya bilang itu termasuk mukjizatnya Muslim, Islam ya. Mukjizatnya kenapa saya bilang itu hebatnya Islam? Islam itu artinya apa sih? Berserah diri ya Bang. Muslim itu artinya orang yang berserah diri ya kepada Allah. Berserah diri itu kayak gimana sih? Oh, berserah diri itu ya lu harus apapun itu Allah yang menentukan. Jadi kita berserah kepada Allah, apapun yang terjadi Allah lah yang menentukan. Dan jadi kalau seandainya misalkan saya mengatakan kayak saya selalu ngajarin ke teman-teman atau anak-anak asuh saya, ya, kau bersyukur sama Allah maka Allah akan menambahkan nikmatmu itu. Yang penting ikhlas Bang ya. Ikhlas, gitu loh. Makanya kan di surat Ibrahim ayat 7 kan,
bahwa wa iza narabukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sesungguhnya jika engkau bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatmu itu. Namun jika engkau tidak bersyukur atau engkau mengingkarinya, maka Allah akan memberikan azab atau mendapatkan azab yang lebih pedih. Nah, banyak mereka yang mengingkari segala macam, tapi kok mereka orang kaya, mereka ini segala macam. Endingnya, one day endingnya akan bagaimana? Atau di dunia lu dapat apa? Segala macam, di akhirat, oh no way, sudah cukup. Benar sih. Seperti di sebelumnya di channel saya selalu mengatakan akhirat tuh sekarang cuma cerita, dunia nyata gitu ya. Jadi orang banyak berlomba-lomba untuk dunia. Terkadang mau dakwah juga lihat PT dulu. Iya. Dakwah di mana ada sultan sudah datang. Iya. Pas sultannya itu nggak punya duit, cari sultan lain. Biasa lah itu. Ya. Di mana ada yayasan lagi naik, ya. Yayasan lagi naik, bodong-bodong ke yayasan itu. Yayasan lagi redup, cari yayasan baru. Di mana yang bisa ini nih, yang bisa menghasilkan gua duit. Dakwah itu jangan karena duit. Benar. Ya. Dakwah itu karena Allah banget. Karena Allah. Saya nggak ada pikiran, wah dakwah gue pengen punya mic, gue pengen punya ini segala macam. Nggak ada kepikiran saya. Pada saat dulu saya tetap dakwah terus. Bahkan lebih sering dulu ketimbang sekarang. Ya. Karena sekarang saya udah ngurusin anak yatim. Sekarang saya udah punya istri. Dulu kan saya nggak punya siapa-siapa. Itu sehari bisa 4 kali, sehari 4 kali. Saya gitu-gitu terus. Saya lihat sih channel Abang tuh 2020 bulan Maret tuh ya. Iya, bulan Maret tuh sampai berapa kali tuh sehari tuh? Oh ya? Iya, sampai berapa kali tuh Bang? Saya sih nggak tahu posisi Abang di mana, tapi di background belakang kalau nggak biru, hijau. Selalu saya ingat itu. Hijau. Selalu saya ingat. Nah, setelah saya ikuti Abang terus, mulai itu di situ banyak channel-channel Muslim. Akhirnya saya tertarik juga, Bang. Jadi yang pertama ngeliat video saya dulu nih. Iya, benar. Yang lain-lain. Iya, benar. Langsung saya follow semua itu. Semuanya otomatis saya ikutin terus sampai saya sendiri jadi tertarik gitu. Jadi tertarik untuk menyimaknya gitu. Tapi ya alhamdulillah sekarang ini saya senang lah bisa jumpa dengan Abang nih. Walah. Alhamdulillah Abang nih public figure-nya ya. Public figure apa? Yang luar biasa ini. Saya itu cuma berdakwah, Bang. Iya. Intinya kayak bahkan saya senang sekali kalau Bang Taufik ini satu-satunya yang masih merhatiin saya pada saat saya sedang terpuruk. Ya kan? Maksudnya begini. Terpuruk dalam arti bukan masalah terpuruk ini ya, masalah ekonomi ya. Sampai-sampai saya berpikir kok hidup kayak begini ya, saya bilang. Kok saya sudah berbuat baik, kenapa hidup begini? Nggak taunya saya langsung balik lagi berpikir, ya kan? Tahu gitu gue kemarin gue bisa ngumpulin duit sebulan itu bisa 20 juta, 30 juta saya bisa kumpulin. Mungkin saat ini saya kaya. Mungkin saat ini saya bisa punya mobil, mungkin saat ini saya bisa punya apa segala macam. Kalau nggak punya anak asuh, waktu itu ada 10. Saya lihat juga sih di YouTube ya. Iya, jadi banyak sekali anak-anak asuh saya banyak sekali. Nah, kalau misalnya dihitung nih Bang, satu orang ada kurang lebih 40.000 lah. 40.000 untuk makan sehari itu mereka 40.000 per hari. Ya. Dikali 10, 400.000. Dikali 30, 12 juta saya harus ngeluarin buat makan doang. Belum ada yang bayi kan, pampersnya, susunya, segala macam. Itu kalau ditotal bisa 15 juta. Coba kalau saya nggak punya semuanya mereka. Iya. Saya cuma nama istri saya aja nih berdua. 15 juta saya tabungin, anggap aja hilang. 10 juta lah saya tabungin, anggap aja hilang. Itu udah setahun. Dikali 10 aja udah 100 juta saya punya. Nah, tapi sekarang saya tadi lihat kafe udah itu mau direnov atau saya nggak tahu, ngomongnya katanya mau dibongkar untuk jadi restoran. Jadi saya nggak tahu apakah saya masih di situ pun saya juga nggak tahu. Saya juga nggak bisa terlalu banyak berharap sama orang. Iya benar sih Bang, benar. Terkadang kita berharap pada manusia itu patah hati yang disengaja. Iya, makanya situ andai kata dia bilang
sorry Ndre, enggak, ya sudah tidak. Ya, Jadi sudah. saya sudah pasrah. Bukan berarti saya, wah ada kena azab. Bukan. Jadi memang ini Allah yang ngatur. Allah punya rencana. Bahkan sebelum kafe itu ditutup, saya belum punya studio. Hmm. Oh, Pada iya, saat iya, kafe ditutup, baru saya punya studio. iya, benar-benar ya. Mungkin ini Allah yang punya Ini rencana. jalan ya. Iya. Ya kan? Wah ada studio, ada ini segala macam, kayak sejalan segala macam. Bahkan sekarang saya langsung mulai rutin bikin YouTube. Mungkin di situ Andre, lu mendingan YouTube dulu deh. Yang penting saya bisa ngasih makan anak-anak dulu. Gitu loh. Jadi emang rencananya Allah. Nah, pada saat kalau saatnya saya nggak mikirin mereka, kayak tadi saya bilang, saya udah ngumpulin 10 juta, 15 juta sebulan. 2 bulan 30 juta. Ya kan? 30 juta, 4 bulan udah apa namanya 60 juta. Ya kan? Istilahnya kalau 10 bulannya udah 150 juta saya. Iya. Setahun udah, ya pokoknya 2 tahun aja bisa ngumpulin 300 juta. Nah sekarang kan saya udah mau mencapai 2 tahun kepada anak-anak asuh. Makanya kalau saya cuma orientasinya duit, orientasinya dakwah itu uang, saya nggak akan ngurus mereka. Iya. Gitu. Ini ada mereka, jadi saya nggak menyesal. Karena saya lihatnya tapi memang Bang, maaf. Kayak kita nih, maaf. Misalkan saya memberi ke Abang sodako. Itu ringan, yang berat tuh Abang, bener loh. Ngurus anak, nanti sakit, anak itu berantem, bener gak? Itu lebih berat loh. Memang saya hadapin begitu sih. Selama di sini saya ngadepinnya ya kayak begitu-begitu sih Bang. Maksudnya tuh apa ya? Ini harusnya gue nggak ngadepin ini nih. Cuma Allah ngasih ke saya. Kira-kira lu sanggup kan, Re? Ya, kalau saya nggak sanggup atau saya ngusir mereka, kembali lagi di surat Al-Maun. Iya benar. Ya kan? Kalau kita menghardik anak-anak yatim, maka kita adalah pendusta agama. Kan pertama ada ayatnya kan, Aru'aita allazi yukadzibu bid-dini fasadika allazi yad'u yatim. Nah itu. Iya. Wala yahudu ala amin miskin. Ya, memang luar biasa Bang. Tapi setiap perjalanan itu ada hikmahnya, setiap keputusan pasti ada hikmah yang besar. Amin. Insya Allah. Teruslah berjuang ya Bang ya. Dan ini nih Bang nih, kedepannya bagaimana? Bagaimana nih? Kedepannya saya akan tetap begini. Saya akan tetap ngurus anak-anak yatim dan saya sekarang mulai fokus di YouTube. Dakwah ya. Mau banyak yang nonton, mau enggak yang nonton, yang penting dakwah saya sampai. Itulah tujuannya Bang. Ya, dakwah saya sampai. Bagaimana caranya saya bisa memberikan mereka makanannya dulu. Jadi saya bukan nggak peduli, yang penting saya itu coba untuk berusaha bagaimana caranya saya memberikan mereka kehidupan yang layak. Iya, benar. Itu aja sih. Kayak tadi kan kita jalan-jalan ke BKT. Ya. Istilahnya, ayo bisa aja saya cuma berdua sama istri saya. Iya. Happy aja lah sama bini gua, sama Bang Aang, sama Bajil ya. Bajil gitu kan. Maksudnya ngapain sama yang lain udah. Benar. Udah jalanin. Kayak kemarin sempat tuh saya wawancara Bajil ya. Ya ternyata dia ras terakhir ya. Yang menemani Bang Andre ya. Saya salut sama Bajil. Iya. Intinya gini, kalau Bajil itu, kalau saya ngelihat pada saat dulu ya, dia ngebantuin saya. Ini sulit ya untuk kayak kita kok mau Bajil ini seorang yang nggak punya, yang notabene cuma sehari itu 40.000 yang dia dapat. Mau ngurusin saya, mau nampung saya, mau ngasih makan saya. Saya tuh 2 bulan tinggal sama dia. Tapi kan kayak perasaan akhirnya jadi nggak enak kan Bang. Aduh, gue bebanin, gue jadi bebanin nih. Gue nggak ada kerjaan, gue jadi bebanin, kaki borokan. Bingung saya Bang. Akhirnya pada saat Bajil pergi, saya pergi. Gitu. Kan ada istrinya tuh kan di rumah itu, istrinya itu yang Feby itu, ya Down syndrome kan segala macam. Saya nggak mau nanti tetangga pikir apa segala macam. Kan saya pergi, pokoknya Bajil pergi saya pergi. Maksudnya tuh saya tunggu dia pulang biasanya. Nah pada saat pergi, saya nggak balik lagi. Saya bilang sama Bajil, Jil, one day saya akan balas kebaikanmu. Saya coba mau usaha sendiri. Jangan Bang, dicariin sama Bajil. Tapi saya tetap pergi.
Ya alhamdulillah walaupun ya apa namanya mulung ya mulung. Terus saya bikin YouTube itu segala macam nggak ternyata naik. Ya alhamdulillah pas bulan Desember 2020, Januari 2021 saya punya kafe sampai di Caman akhirnya. Nah, istilahnya berkembang. Pas pindah ke sini nih Jatiwaringin, saya baru ingat, waduh, dulu kan Bajil itu kan dulu nolongin saya. Saya baru keinget itu. Baru teringat Bajil Baru ya. teringat Bajil. Udah deh, yuk datang ke sini. Akhirnya dia nggak mau karena nggak taunya dia punya pekerjaan yang kurang layak lah. Akhirnya nggak taunya dia itu terjebak sama temennya jual kabel. Kabel Telkom yang gede-gede segini nih. Oh, itu ya, ya. Tembagaannya mungkin jual mahal tuh. Iya, iya. Nah, nggak taunya dia terjebak. Akhirnya dia ditangkap, ya kan? Dia masuk ke Polsek. Apa tuh? Priuk ya kalau nggak salah, saya lupa. Nah di situ saya coba mau berusaha untuk, karena mungkin saya kenal sama rekan yang lain bisa bantuin saya karena ini adalah dia dijebak segala macam, akhirnya dilepasin karena memang nggak terbukti dia bersalah. Kurang lebih dari penjara kurang lebih 2 minggu, hampir sebulan. Dilepas, udah lu ikut gua. Ya sebulan dia ikut saya, dia mikir, Om boleh nggak saya bawa istri sama anak. Di situ saya nggak bisa nolak. Dulu waktu saya tinggal sama dia itu masih sama anak, bawa ke sini. Ya udah nggak ada barang-barang Om segala macam, ya bawa ke sini. Bawa, tak, saya tampung. Di situ awal mulanya adanya sih apa namanya Bajil. Bajil ya. Oh iya, saya lupa nih Bang. Ngomong-ngomong, mualafnya di mana Bang? Siapa yang mualafkan gitu, yang mencadatkan? Ini ada kisah nih sebenarnya, ini tahun 2019 Bang. Bulan Juli. Awal Juli itu ya mungkin Juni lah ya. Dari Juni pas saya ulang tahun. Saya ke gereja, saya tanya ke romo saya pada saat saya berdebat sama waktu itu Ustadz Sugi ya. Oh, Pak Desugi. Pak Desugi. Oh, Saya iya, debat iya. sama beliau Saya tahu tuh, di Facebook sama di apa namanya di debat lintas agama di WAG, WhatsApp grup apa namanya pakai voice note. Voice note ya. Nah di situ saya lagi debat, ada pertanyaan yang akhirnya saya renungin. Saya tanya ke romo saya beberapa kali dari awal bulan Juni. Sebenarnya bukan bulan Juni sih, dari bulan Maret April gitu saya udah terus tanya, kok nggak ada jawaban, sampai akhirnya bulan Juli pada saat saya ke gereja, saya di paroki Yohanes 2 Blok B Jakarta Barat. Jakarta Barat. Bukan. Selatan ya? Jakarta Selatan, Kebayoran Baru. Iya. Nah, pada saat saya di sana bulan Juli kalau nggak salah tuh 16 Juli kalau nggak salah. 15. Saya datang ke kantor paroki sana. Saya cuma minta satu pertanyaan ini aja. Udah enggak, waktunya enggak, tolonglah. Kebetulan romo saya itu adalah saudara saya, istilahnya. Ponakan dari adiknya ibu. Apa namanya? Jadi sepupu ya. Jadi sepupu itu kan. Saya bilang, Romo, saya pengen tahu segala macam. Nggak bisa. Ya, saya cuma 2 pertanyaan ini kalau bisa Romo jawab. Ini adalah pokoknya pertanyaannya yang Nehemia 8 ayat 6 tentang perjanjian lama itu adalah kitab siapa, kenapa disebutnya Tanakh, itu kan bukannya punyanya Yahudi, gitu-gitulah. Nah di situ pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan itu nggak bisa jawab. Saya bilang kalau nggak bisa jawab besok saya mualaf. Jawabannya romo saya itu silakan kalau Andre mau, karena gereja tidak akan kehilangan satu domba pun. Oh kok gue ditantang. Awal mulanya nih. Nah, tanggal 19 Juli saya lupa tuh ya. 19 atau tanggal 16 saya lupa. Pokoknya berkisar itu lah ya. Sekitaran itu. Kemana nih gue? Cari di Google. Ya kan, untuk bersyahadat itu tuh ada tuh. Apa namanya ininya. Oh ini dia itu ya. Tanggal berapa tuh? Bawah. 16 Juli. Nah 16 Juli. Iya 16 Juli. 16 Juli itu apa Kementerian Agama. Nah KUA. Oh iya ya, ini. Nah. Iya. Daerah Cipinang ya. Iya. Nah, saya tuh cari Google akhirnya dapat lah di situ. Cuman pada saat saya begitu, tujuan saya ke KUA untuk syahadat hanya untuk dapetin ini.
Oh, mau membuktikan sama Buktikan ke Romo saya, tuh Romo. gue udah mualaf. Oh. Ya kan? Ya udah terserah, oke. Tapi ini udah saya lipat. Saya taruh di tas, saya lipat, saya nggak buka-buka, saya diemin lah, saya nggak tahu lah itu. Nah, Tapi itu hanya emosi ya. emosi. Saya tetap ke gereja, tapi Oh. beda paroki. Oh, Tetap gereja, beda paroki. iya iya. Terus sampai akhirnya bulan November Desember pas Natalan, saya tuh apa namanya ada Natalan gitu kan segala macam di gerejanya anak saya. Pada saat Natalan biasa kan di gereja, gue pengen rokok, saya keluar sore itu kalau nggak salah asar lah jatuhnya asar gitu ya. Jam 3-an gitu saya ngerokok, nggak kan gereja yang di dekat rumah itu ada masjid. Saya ngerokok, tiba-tiba Allahu Akbar gitu kan, azan. Saya tuh diam. Allah, kok kayak hati gue tuh sejuk banget. Langsung kayak kebesit, nggak tahu kenapa kebesit. Tak, lu kan pernah mualaf deh, gue belum. Lu pernah mualaf? Iya. Astaga, gue pernah mualaf dulu ya. Gue pernah ini. Jadi kayak gitu. Hampir lupa ya pernah mualaf. Nggak ingat gitu loh. Nggak ingat ya. Terus ngeblank gitu ya. Iya kayak ngeblank. Lah, gue pernah gitu kan. Terus akhirnya saya masih renungin tuh Desember. Sampai akhirnya saya, ya gereja, ya nanti kamu duluan. Ya kamu duluan. Saya nggak mau gereja tuh. Saya sampai mikir, diam. Terus saya ngeliat tanggal, Lebaran kapan ya? Pas saya lihat, nggak tahunya bulan Juni Lebaran 2021. 2020 dong. Enggak, 2021. 2021. Iya. Kan itu 2020. 2019, sorry. Benar 2020. 20 ya. Betul. Jadi 2019 itu kan, pas saya lihat 2020 bulan Juni kalau nggak salah, Lebaran. 6 bulan jaraknya. Gue belum bisa apa-apa, sholat gue belum pernah, belum pernah. Itu saya ngerenungin itu dari awal Desember sampai akhir Desember saya ngerenungin. Setelah mendengar ajan itu ya. Nah, 2019 tuh, udah akhirnya udahlah. Januari saya lagi ke tempat teman saya daerah Priuk. Saya coba nyari ada masjid gitu pas kalau nggak salah jatuh pada saat asar juga jam 3. Saya duduk tuh di situ apa namanya kayak apa ada tukang makan gitu di depan masjid. Saya liatin orang pada masuk. Paling kayak gue masuk tapi kan bersih, saya pakai tangan panjang. Saya masuk, saya minta syahadat ulang. Pakai baju ini nggak yang menutupi tato? Pakai baju panjang atau begini? Oh, pakai baju panjang. Oh, pakai baju panjang. Lengan panjang. Lengan panjang, ya. Pakai lengan panjang. Terus saya bilang, di sini Pak Hajinya mana ya? Itu ada ini. Nah, maaf Pak Haji. Ya kenapa? Saya mau syahadat. Hah? Emang kamu apa? Saya Katolik. Sebenarnya saya tunjukin ini. Sebenarnya saya udah syahadat. Jadi ini saya cari tuh. Desember tuh saya cari ini. Ketemu. Jadi pada saat Desember tuh saya cari surat ini, akhirnya ketemu. Wah, ini dia nih suratnya nih. Jadi ngerenung lagi kan. Akhirnya Januari itu awal Januari saya datengin lagi main tempat teman. Saya ngeliat masjid tuh bagus, di mana tuh, dari mana saya lupa tuh. Terus saya masuk, boleh nggak saya syahadat? Ya boleh, tapi kan ini udah nggak. Jadi saya syahadat tanggal segini, tapi saya nggak pernah ngelakuin keislaman saya. Bahkan saya nggak pernah namanya sholat Jumat, saya nggak pernah ini segala macam. Kira-kira boleh nggak saya syahadat ulang? Boleh. Untuk meyakinin saya jadi Islam. Boleh. Disitulah saya syahadat. Saya syahadat, saya ngerasa terus akhirnya yuk sholat. Pada saat itu mau maghrib ya. Jadi lama tuh ngobrolnya sampai akhirnya maghrib saya sholat. Disuruh mandi di situ. Disuruh mandi. Udah kamu mandi aja dulu di sini. Bersih-bersih segala macam. Dikasih anduk juga segala macam. Mandilah saya. Bersih-bersih, diajarin cara Wudu dulu ya. Mandi wajib. Mandi wajib. Diajarin pakai bahasa Indonesia aja, terus wudu saya diajarin, udah tunggu ya nanti pas azan pokoknya kamu di sini ya. Nah pada saat azan saya coba sholat, itu tangan gemeteran begini, belum pernah. Jadi saya seharian tuh sampai teman saya nyari, ini di mana sih Andre gitu kan, saya diam gitu. Udah pas saya sholat maghribnya, ini sebenarnya nih ceritanya detil ini baru ini detil. Maksudnya tuh biasanya udah saya stop di situ karena saya
pengen nangis waktu. Ini spesial ya di Benteng Hati Channel. Ini. Bener. Detail. Kalau dengar cerita ini saya pengen nangis, Bang. Karena pada saat itu ya otak saya gejolak. Saya dulu penghina Rasulullah. Oh, iya, iya, iya. Nah, pas sholat kan ikutin imamnya aja, iya. Allahu Akbar gitu. Terus apa namanya? Sami Allahu liman hamidah kan gitu. Terus Allahu Akbar sujud. Nah, pada saat sujud ya, itu saya nggak bangun. Saya gemetaran begini. Allahu Akbar, saya bangun. Tunggu. Saya ingat-ingat. Oh, rakaat kedua. Maksudnya tuh yang pertama masih saya ikut bangun. Allahu Akbar. Saya masih ingat-ingat gitu. Udah, terus sampai Allahu liman hamidah rakaat kedua. Allahu Akbar sujud kan. Nah, itu saya nggak bangun yang rakaat kedua. Saya tuh nangis di situ. Kayak bener-bener gue ngerasa kayak gue bersalah ya Allah, gue bersalah selama 6 bulan ini saya bersalah. Saya merasa kayak saya nggak peduliin hal ini. Kenapa hati gue begini gitu? Kenapa hati gue begini gitu? Jadi saya orangnya keras. Iya. Kelihatan. Iya, jadi kok hati gue begini gitu. Nah, aduh, pengen ini gue. Karena hal itu bikin kayak sesuatu yang gak pernah gue rasain sebelumnya. Nah, pada saat saya sujud itu sampai selesai rakaat, sampai selesai sholat, saya dibangunin, Dek, gitu kan, Dek, saya gitu pokoknya nangisnya. Oh, gitu ya. Kenapa, Dek? Tenang. Adek belum selesai sholat kan? Ikutin saya ya, gitu. Ulang ya dari awal ya. Iya, Haji. Iya, kayak gitu. Orang seperti Anda nih yang Iya, nangis gitu. nggak tahu. Bisa nangis juga ya. Waduh, segukan saya. Akhirnya diulang, udah selesai sholat, ditanya kenapa gitu. Saya merasa menyesal, saya ceritain lah semuanya itu segala macam. Saya merasa menyesal. Udah, kira-kira bagaimana kalau seandainya ada keluarga mau tahu? Saya mungkin hari ini akan kasih tahuin ke anak saya. Saya nggak mau bullshit lagi. Udah, pulang itu jam jadi Isya saya masih di situ. Maksudnya ikut sholat Isya. Udah saya pulang jam 8 saya pulang. Jam 10 saya sampai di apartemen Green Pramuka. Rumah ya, Apartemen. Ya. Okay. Terus saya bilang, loh Bunda kemana? Gitu saya bilang sama anak saya. Itu Bunda lagi ikut sama jadi ada opanya datang, mertua beli makanan gitu kan. Kakak jangan bilang-bilang Bunda ya, saya bilang sama anak saya. Waktu itu anak masih SMP. Oh. Kenapa ya? Dia jam bilang, iya enggak, ayah masuk Islam. Maksudnya apa ya? Kenapa gitu kan? Ya nggak apa-apa, ayah masuk Islam. Wah, udah ngambil handphone lagi, dia begini lagi. Main handphone. Pokoknya jam bilang Bunda ya kak. Iya. Udah, rada tenang lah. Gue mau beli sarung bagaimana? Oh, dikasih sejadah sama yang tadi di masjid ya? Yang di masjid ya, dikasih sejadah. Waktu itu sarung enggak, sejadah sama baju koko. Kalau nggak salah sarung dikasih tapi ketinggalan kalau nggak salah, saya lupa. Coba cari nggak ada sarung. Beli sarung nih gitu kan. Saya tanya sama sekuritasnya, kalau misalnya sholat pakai celana panjang boleh nggak? Boleh bang, tapi di musola ada kok sarung gitu. Oh gitu. Tunggu dulu bang, kan abang Katolik. Kayak ngebanggain sholat ini. Jadi saya nggak minta pada saat dimana di masjid. Saya udah nggak minta lagi. Saya nggak perlu. Ini udah ada ini buktinya. Tapi syahadat sekarang ini adalah yang berlaku bahwa Anda itu Islam. Gitu. Udah mulai dari situ mungkin hitungan 3 hari itu saya masih kerja bang, kerja sebagai fotografer kan. Nah itu yang tadi abang Andre bilang anak itu bilang nggak saat itu ke? Jadi setelah 3 hari mungkin. Oh setelah 3 hari. Setelah 3 hari tiba-tiba istri saya negor. Kayak bukan negor, jadi gini kayak godak-gadak di kamar anak saya kan. Saya punya ada 2 kamar kan, satu anak saya, satu kamar saya, ya kan, 2 bedroom lah. Untuk nemuin sejadah Al-Quran, saya dikasih Al-Quran, sejadah, Al-Quran sama baju koko.
Ini punya siapa? Kalau saya bohong, saya merasa berdosa lagi. Punya saya. Kenapa? Masuk Islam lu? Iya. Oh, good lah. Saya diam. Ya udahlah, masing-masing aja lah. Saya pikir begitu kan. Masing-masing aja, yang penting saya jalanin ini udah. Kenapa lu? Ada yang cewek deketin lu? Nggak ada urusan perempuan ini. Ini kamu tahu nggak kalau saya debat-debat segala macam? Alah, paling perempuan lu. Nggak ada sayanya. Gue tahu lu ya, katanya. Lu itu nggak pernah namanya begini. Lu paling rajin gereja segala macam, tiba-tiba masuk Islam tuh nggak mungkin. Terserah kamu kalau mikir apa, terserah. Seminggu kemudian, mungkin dia cerita sama mertua. Oh, iya. Seminggu kemudian itu saya 1 bulan, Februari, tiba-tiba saya pas lagi habis terima gaji, saya dikasih pesangon 3 bulan. Loh, kok kasih pesangon? Kenapa nih Pak? Ya, mulai saat ini nggak usah kerja di sini lagi, katanya perusahaan saya begitu. Loh. Tunggu dulu, saya salah apa? Semua pekerjaan saya selesaiin segala macam. Udah nggak perlu. Nah, disitulah saya mikir, ada apa nih? Saya cari tahu. Nggak taunya perusahaan itu didatengin sama mertua saya. Karena perusahaan itu istilahnya mungkin dia kenal kali ya. Kenal ya. Sudah. Oh, katanya saya dibuat seperti itu kan. Oke. Saya jalan aja. Setelah itu? Udah, akhirnya saya diemin, nggak taunya itu rencana bahwa untuk upaya supaya saya diusir. Oh iya. Kan bilang pandemik tuh, alasannya pandemik. Pada saat pandemik itu, Februari itu. Awal-awal pandemik. Ini karena ada pengurangan pegawai lah alasannya. Tapi saya cari tahu bukan hal itu sebenarnya. Nah udah saya ini jalanin, baru didatangin lagi sama mertua. Andre, saya dengar kamu musik Islam. Iya. Sudah nggak kerja? Iya. Saya minta kamu selesaikan semuanya sama anak saya. Maksudnya selesai gimana? Cerai. Wah kan nggak bisa gini. Nggak. Dari segala macam bisa diatur. Karena sudah beda akidah. Kamu tinggalkan semuanya di sini karena anak kamu ada di sini. Anak sama istri. Sama anak saya ya. Karena kamu udah nggak kerja, kamu udah nggak bisa biayain anak, tapi kamu punya tanggung jawab untuk biayain anak. Jadi nggak boleh bawa apapun. Istilahnya bawa baju aja kamu. Maksud saya diusir? Iya, ceraiin. Oke. Tenang. Masalah itu saya yang biaya. Wah, duitku tinggal gope. Karena waktu gajian saya kasih ke istri. Langsung kasih ke istri ya. Udahlah. Sisa 500 sayanya. Ya sudah. Saya diam, saya coba masih bertahan di situ. Saya nggak mau. Kayak ada rasa takut diusir. Itu ya ngomong sama mertua. Itu si Andri masih di sini gitu kan. Kamu kapan mau pergi? Loh, kan saya juga nyari tempat dulu Pak. Gitu kan. Gak usah manggil Papa lagi. Oh, sampai sebegitunya. Pokoknya kalau lu mau normal, balik lagi. Kalau pengen hidupnya normal lagi, kok balik lagi nggak? Jangan pindah Islam. Kok balik lagi? Nggak dulu deh, saya mikir. Tapi jadi gejolak buat saya, akhirnya saya mikir. Sudahlah, saya jalan saya tetap di Islam. Saya pengen tahu sejauh mana saya ini, saya mengambil pilihan benar atau tidak ini, gitu kan. Nggak, saya tetap. Karena nggak tahu, di keyakinan saya tuh saya pengen itu lah. Nggak, udah, saya jalanin, akhirnya benar diusir. Saya duit 300.000. Nah itulah awal mulanya saya mualaf. Akhirnya saya coba jalanin, saya coba patuhi dan saya ikutin dengan duit 500.000 itu dengan ya. duit 500.000. Sampai akhirnya ketemu Bajil. Itu udah habis. Saya nggak punya pekerjaan segala macam. Saya datang ke KBN pada saat itu ada Bajil. Saya tanya. Langsung pertama itu dia itu. Udah lu ini dulu, lu udah makan belum? Belum Bang. Nih makan. Udah terus balik. Bajil tuh punya motor yang butut. Ya kan? Istilahnya motor dicatnya pakai pilok lah. Udah. Pulang nggak dapat tinggal Bang, nggak ada, tidur tempat gue yuk, ayo. Udah tuh seharian ngobrol. Saya ngeliat kok istrinya ada satu kok kayak masih kecil nih istri saya, kayak kayak Down syndrome. Saya juga ngasih tauin lah begini. Saya juga nyuci. Cuman pada saat kayak begitulah jadi akhirnya saya kayak mau coba, wah sengsara, gue nggak mau dia, kasihan dia lah. Akhirnya saya pergi itu dan saya balik lagi tampung si Bajil untuk
istilahnya menebus kebaikan dia gitu. Tapi subhanallah Bang ya. Nah, orang tua Abang, nah, keluarga Abang, nah, Nah, gimana? itu pada saat keluarga awalnya sebenarnya sebelum saya mulung, saya ke kakak-kakak saya dulu. Pada saat begitu kayak udah kong kali kong lah sama mantan istri. Nggak ada yang mau angkat telepon segala macam, datang ke rumah nggak mau dibukain, nggak mau komunikasi. Saya bilang kenapa? Saya cuma butuh makan segala macam. Ya kan? Itu resiko. Sampai di Instagram saya dihina-hina sama kakak saya yang perempuan. Dasar lo penjual Yesus lah, bla bla segala macam, gini. Wah, pokoknya penghinaannya tuh terlalu banyak segala macam. Itu benar-benar nyakitin banget. Nah di situ makanya kenapa saya udah nggak bisa dibantuin. Jadi mereka masih menolak saya gitu. Tapi saat ini udah ya sekarang pada saat saya lagi naik biasa ada orang yang ini biasa lah ya. Pada saat ini sekarang lagi jatuh hilang semua. Hilang semua, biasa lah. Udah hal biasa. Ya subhanallah Bang ya. Tapi yang penting Abang sehat. Ya. Amin. Tadi juga saya sempat ya haru sih sebenarnya di BKT sama istri sebegitunya. Jadi apa ya, membuat saya tuh gimana ya, ada di bagian itu gitu Pak. Iya. Seolah-olah apa ya, ya alhamdulillah saya jadi saksi juga lah, saksi bahwa apa, mungkin lini-lini terakhir lah ya kalau disebut. Tapi enggak lah, lini ke depannya juga ya Bang ya, saya akan selalu apa, ya kita sama-sama Bang ya. Sama saya juga sebenarnya itu dia, saya mulai lihat YouTube agama yang saya bilang tadi. Pertama kali saya lihat Abang tuh ya bulan-bulan Maret, saya lupa. Oh, bulan-bulan Maret lah. Cuman tanggalnya saya lupa. Itu nih, siapa sih ini orang nih? Ngomong begini-gini. Tato lagi. Iya. Oh, enggak. Saya enggak terlalu sama tatonya. Cuma saya lihat ngomong apa gitu. Tapi setelah lagi itu saya lagi ngeditin website. Biasa kan, itu kerjaan saya kan, ngedit website. Biasa kan kalau ngeliat YouTube itu kan seperti apa ya, radio juga kan. Terkadang udahlah, sambil ngedit. Cerita tentang anak tuh kan, ada kalau nggak salah ya. Nah, baru setelah cerita tentang anak. Nah, itu video pertama loh sebenarnya. Iya, cerita tentang anak. Sampai ada nangis-nangis kalau nggak salah ya, nangis tuh. Oh, ternyata saya perhatiin masuk Islam gitu kan. Nah, berikutnya, saya ikut, saya follow. Mulai tuh, ikut semua tuh YouTube apa ya, agama ya. YouTube agama masuk semua. Besok kan awal lagi kalau nggak salah tuh. Sampai cerita juga tuh Abang tuh. Nggak, belum. Waktu itu Abang kalau nggak salah pernah nyesal juga masuk Islam ya. Kalau nggak salah ya. Tapi dibohongin gitu. Ada ya yang begitu ya. Saya nyesel masuk Islam. Tapi bohong. Iya. Saya ingat itu Bang, ingat lah. Wah, sialan lu Bang Andre, gitu. Ya, sampai gini Bang. Ya semenjak melihat itu, jadi saya ada semangat, ada giro. Apalagi kan pandemi, kita mau kemana-mana nggak bisa. Otomatis ya lihat YouTube itu, sampai saya tuh berpikir, gue nih suatu saat akan main di sana. Gue akan kenal sama dia. Bener Bang. Bahkan akam sekarang. Iya, jadi saudara ya. Alhamdulillah. Salah satu idola juga. Idolanya. Nih nggak nyangka aja gue bisa ini. Iya, subhanallah. Memang terkadang gini Bang. Mungkin juga karena gini Bang, saya ini tipikal orang yang apa ya? Misalkan keinginan saya apa nih? Saya kejar. Saya nggak nunggu, saya kejar. Misalkan ada banget, saya kejar gitu. Biasanya saya ingat dulu itu, yang namanya pertama ketemu gitu kan. Saya ingat banget. Ingat kan? Ya memang ya begitulah saya. Begitulah ya. Pertama saya bilang, ini siapa ini? Ini Intel mana? Wah, ini sok-sokan jadi apa namanya, viewer gua paling Intel, paling nyariin saya nih. Jadi awalnya saya nggak gubris sih Bang. Iya, kenapa? Karena kan saya ada rasa khawatir. Iya, benar. Karena ada dulu itu ada yang oten, pura-pura Islam. Barunya gede-gede juga kayak Bang Ang begini.
Tapi saya nggak gentar. Jadi saya wajar pada saat dulu itu, pada saat Bang Ang datang tuh saya biasa aja ya. Biasa aja karena Oh iya, sudah sering juga ya kayak gitu. nah, istilahnya menjaga, badan gede segala macam. Besoknya datang lagi, kan begitu. Iya, iya, iya. Ada apa ya dia ya? Iya, iya. Siapa ya dia? Saya pikir begitu Bang. Waktu pas kesini-sini, lah katanya salah pemikiran saya ya. Iya. Wah ini dia. Kita nggak boleh menjudge gitu segala macam ya. Benar, Bang. Di awalnya. Ya, tapi gitu Bang ya. Saya juga terima kasih banyak nih Bang ya. Sudah sering kesini nih ya. Kayaknya agak-agak iri sih ya. Iri saya ya iri positif sih ya. Melihat studio seperti ini. Sudah 100.000 lebih. Aduh, Masya Allah. Ini semuanya bukan hebatnya saya, tapi Allah. Allah ya yang benar. memberikan jalan. Iya, subhanallah. Jadi insya Allah saya juga begini juga bukan karena hebatnya saya ini saya, tapi Allah. Intinya sih begitu sih Bang. Nah itu dia tadi saya ulang tadi itu, maaf. Sempat saya haru juga ya Bang Andre dengan kisah cintanya Bang Andre dan istri ya. Subhanallah sampai sebegitunya ya. Ya, netizen juga bilang kan di YouTube Bang Andre. Terkadang yang tiba-tiba nggak diduga. Yang nggak diduga itu yang cocok benar. Iya. Saya nggak ada niatan, nggak mungkin gua diam teman sama gua. Daripada saya nembak, saya nggak dapet, sakit hati, nggak taunya dia cuma bilang, saya cuma ngagumin abang. Jadi wajar saya begini Bang. Sakit hati dong gua, orang gua udah seneng banget. Jadi saya nggak mau, gua nggak mau suka. Nggak, udah biasa aja. Kok pas dijodohin, kok dia mau, malah dia yang ngejar. Iya. Jujur, kamu serius. Saya umur udah 40 lebih. Kamu masih, emang dilihat dari umur, begini. Gitu. Saya pertama sih masih nggak gubris. Besoknya itu dia tetap nanya lagi. Ya udah, Februari. Dia bilang Februari aja ya. Ya, oke udah. Benar nikah, ya kan? Kayak gimana ya, kayak pas pada saat istilahnya setelah nikah, malamnya gitu, malam pertama gitu ya. Kayak sesuatu kok ini ada. Istilahnya sosok netizen gua di sini gitu loh. Jadi kayak gimana ya? Saya juga tadi merenung juga di BKT Bang. Kenapa saya nggak hadir saat-saat dulu gitu ya? Mungkin kalau saat-saat dulu ya itu mungkin ya gimana ya? Ya saya mungkin jadi bagian abang saat ini mungkin lebih besar lagi. Tapi nggak tahu juga Bang ya. Nggak tahu. Kadang apa ya? Ya itu dia sekejap saya tuh merenung. Kenapa ya saya nggak hadir dulu saat dulu gitu ya? Ya tapi pada dasar terima kasih banyak Bang ya. Sudah sudi kiranya menerima saya di studio Abang yang luar biasa ini. Siap Bang. Dan juga begini Bang apa? Next time nih Bang, kalau seandainya ada mualaf, ada seseorang yang mau mualaf atau seseorang juga yang mau dimurtadkan atau apapun itu yang mengenai keislaman, Abang siap? Siap. Mau wawancari atau misalkan ada yang dimurtadin? Oh, saya bantu, jangan sampai murtad. Oke, siap Bang ya. Pasti harus siap. Karena begini Bang, salah satu tugas kita sebagai orang Islam itu untuk mencegah adanya upaya-upaya pemurtadan. Justru itu ya Bang? Iya, justru itu. Justru itu. Pada saat saya waktu itu lagi mau dikasih duit pun saya batalin hanya karena ada orang yang mau murtad. Contohnya seperti itu. Jadi saya nggak mau yang namanya orang itu mau nolong atau mau bantu, tapi di sini mau dikasih duit nih. Di sini ada yang mau dimurtadin. Kira-kira pilih mana? Ya Abang pilih yang mau. Biasanya orang-orang ngomong begitu kan. Oh iya dong, jelas dong, gue pilih yang mau dimurtadin. Faktanya ada loh. Yang gue suruh pilih sultan atau murtad. Orang yang mau dimurtadin. Oh sultan gue, tak dulu urusan ini lain. Emang ada kayak gitu? Wah ada. Yang pura-pura nggak tahu. Iya saya memang nggak tahu Bang. Nggak tahu saya. Nggak tahu? Nggak tahu. Serius nggak tahu? Ada orangnya. Oh. Ada orangnya. Oh, tapi udah Bang, nggak usah ya? Ya nggak apa-apa, ini jadi pelajaran. Oh. Jadi pelajaran buat mereka-mereka semuanya. Maksudnya tuh pada saat kayak begitu harusnya berpikir. Ya, jangan hanya karena uang lu terbungkam. Ya. Niat lu sebagai pembela agama. Ya. Jadi lu akhirnya membela siapa yang bayar. Kayak gitu contohnya. Gitu. Oke deh Bang ya. Jadilah tetap
diri abang sendiri bang ya. Harus tumbang. Jangan berada di bayang-bayang orang lain. Iya. Cintailah diri abang sendiri. Itulah cinta yang sesungguhnya. Iya. Seperti moto saya, it's nice to be important, but more important to be nice. Moto saya, jadikanlah kebaikan itu hobi kita sehari-hari. Kalau kita sudah menjadikan kebaikan hobi, melakukan apapun, nggak berat. Amin. Amin. Nah, artinya saya, ya, it's nice to be important, but more important to be nice. Memang baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Ebet Kadarusman. Oke deh Bang ya, Oke. sekian dulu ya. Thank you very much. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bang. Ya, semoga sukses terus. Ya, amin. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Sebenarnya udah tahu Bang, aja tadi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.